Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Tudan Hasukian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perbandingan trigonometri. Dan di video yang kelima ini kita hanya akan membahas mengenai penerapan perbandingan trigonometri untuk penyelesaian masalah-masalah kontekstual. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat buat kita semua. Kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Panjang AC adalah. Inilah yang ditanya ya. AC-nya diketahui yang ini, CD. Coba kita perhatikan segitiga ACD yang ini, dimana sudut yang diketahui adalah sudut A dan sisi yang diketahui adalah sisi CD, atau dengan kata lain sisi depan dari sudutnya. Dan yang ditanya itu adalah sisi miringnya. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, depan dan miring itu merupakan rumus dari si sinus. Jadi di sini sinus 45 derajat itu adalah depan per miring, atau dengan kata lain di sini depannya adalah CD dan miringnya adalah AC. Jadi untuk soal yang ini kita akan abaikan segitiga CDB-nya karena tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian untuk mencari AC. Kemudian kita ingat kembali sudut-sudut istimewa. Sinus 45 hasilnya adalah setengah akar 2 sama dia dengan CD-nya tadi 6 per AC yang ditanya. Kita kali silang, maka AC akar 2 sama dia dengan 12, atau AC sama dia dengan 12 per akar 2. Sampai di sini bisa ya. Kemudian kita kalikan dengan akar sekawan biar penyebutnya dia bulat. Berarti sama dia dengan pembilang kali pembilang, 12 akar 2 penyebut dikali penyebut sama dengan 2. 12 dibagi 2, 6. Nah, maka panjang AC-nya adalah 6 akar 2. Kita coba kerjakan kembali soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bila AC-nya 5 akar 2, berarti yang ini nih, AC 5 akar 2, panjang AD-nya berapa? Yang menjadi pertanyaan yang ini. Untuk mencari AD, kita butuh AB atau BD, gitu ya. Kalau kita cari nanti BD-nya, harus kita ketahui lagi BC dan CD-nya. Akan tetapi di sini kan sudah lebih gampang, kita cari saja langsung AB-nya yang ini. Andai kan kita buat dia sebagai X dan yang ditanyanya misalkan sebagai Y, biar agak gampang saja ya. Maka coba kita cari X-nya. Di mana? Ini adalah sudutnya 45 derajat C. Berarti X itu adalah depannya. Kemudian AC adalah miringnya. Tadi sudah kita buat di sini. Kalau diketahui depan miring, berarti kita akan menggunakan rumus dari sinus, yaitu sinus 45 sama dia dengan depan per miring, atau AB per miringnya AC, gitu ya. Sinus 45 setengah akar 2 sama dia dengan AB, itu kita tanya dulu, per AC-nya 5 akar 2. Maka kita kali silang, AB sama dia dengan 5 akar 2 dikali akar 2, berarti 5 kali 2, 10 per 2, atau hasilnya sama dengan 5. Maka di sini sudah kita peroleh X-nya atau AB-nya sama dengan 5. Sekarang kita cari panjang AD-nya. Kita perhatikan segitiga ABD. Yang diketahui adalah sudut 30 dan AB-nya, karena tadi sudah kita cari ya. Maka yang ditanya AD ini juga miringnya. Kalau kita kaitkan dengan segitiga ABD, berarti tetap kita akan menggunakan rumus dari sinus, yaitu sinus 30 depan per miring. Depannya adalah AB, miringnya adalah AD yang ditanya.
Sinus 30 setengah sama dia dengan AB-nya tadi 5, AD yang ditanya. Berarti tinggal kita kali silang, 1 dikali AD, 5 dikali 2, 10. Itulah panjang dari AD-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengamat melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 25 derajat jika jarak antara pengamat dan pohon yang dilihatnya adalah 50 meter, sedangkan sinus 25 0,423, kosinus 25 0,906, dan tangen 25 0,466, maka tinggi pohon itu adalah. Ini sudah kita buat ilustrasinya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada di sini yang perlu kita perhatikan adalah sudut elevasi. Nah, kalau yang dinamakan dia dengan sudut elevasi, maka kita melihat atau pengamat melihat itu dari bawah ke atas. Inilah dia pengamat ya. Andaikan ada sebuah benda di sini, maka sudut elevasinya itu, sudut lihat yang dilihat oleh pengamat dengan horizontal. Inilah dia yang kita namakan dengan sudut elevasi. Ini merupakan horizontalnya. Ada juga nanti yang sering dimunculkan yaitu sudut depresi. Nanti kalau sudut depresi berarti kita melihat dari atas ke bawah. Itu ya. Jadi inilah misalkan pengamat, kemudian ada sebuah benda di bawah ini. Ya, ini bendanya. Dan ini adalah garis horizontalnya, maka sudut depresinya adalah yang ini. Maka untuk soal yang sudah kita buat di sini, ini sudutnya sudah diketahui dan sudah dibuat ilustrasinya. Tadi sudut elevasi berarti disinilah memang pengamatnya ya. Dilihat ke atas dengan sudut 25 derajat dan jarak antara pengamat dan pohonnya itu katanya 50 meter. Oke, berarti kalau ini sudut kita kaitkan dengan perbandingan trigonometri, pastinya ini nanti adalah siku. Tinggi itu adalah depan sudutnya, sedangkan jarak antara pengamat dengan pohon itu adalah sisi sampingnya, kan gitu ya. Karena di sini depannya yang ditanya, sampingnya yang diketahui. Depan samping itu rumus dari tangen. Berarti tangen 25 itu sama saja dia dengan depan per samping. Kita masukkan nilai-nilainya. Tangen 25 tadi 466, depannya kita buat sebagai T sesuai dengan gambar, dan sampingnya adalah 50. Maka dari sini tinggal kita kalikan silang, T-nya sama dengan 0,466 dikalikan dengan 50, atau nanti hasilnya adalah 23,3 meter. Sebuah puncak menara dilihat dari suatu tempat yang jaraknya 300 meter dari kaki menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Tinggi menara adalah. Nah, kita bisa gambarkan, andaikan inilah menaranya. Kemudian ada katanya seseorang yang melihat tinggi menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Berarti ini horizontalnya, maka inilah sudut elevasinya. Oke. Jaraknya katanya 300 meter dari kaki menara, berarti sama seperti soal yang tadi. Jarak antara pengamat dan menara 300 meter. Yang ditanya tinggi menara, karena tinggi itu adalah depan dari sudutnya. Dan yang diketahui juga 300 itu adalah sisi sampingnya. Maka rumus dari depan samping, yang ada depan sampingnya adalah tangen. Maka tangen 30 itu sama saja dia dengan, kita buat depan per samping. Tangen 30, kita ingat sudut-sudut istimewa yaitu 1/3 akar 3 sama dia dengan depannya kita misalkan sebagai T, sampingnya 300. Oke, 3 dibagi 300 ini sama-sama kita bagi 3, 100 ya. Maka T-nya tinggal kita kali silang 100 dikali akar 3 atau 100 akar 3. Untuk soal yang lain, sebuah tangga yang panjangnya 12 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika tangga itu membentuk sudut 60 derajat dengan tanah, maka tinggi tembok adalah. Oke, katanya ada sebuah tangga. Nah, ini tangga ya. Panjangnya
12 meter. Dan ada sebuah dinding rumah yang ini, dan sudut 60 derajat dibentuk oleh tangga dengan tanah. Inilah tanah dan inilah dia tembok. Bisa kita buat 60 derajat adalah yang ini. Maka bisa kita simpulkan yang ditanyakan adalah tinggi tembok. Andaikan ini adalah T-nya. Kemudian yang diketahui sudut dan sisi miringnya. Ini kan siku-siku ya. Maka dari sini apabila diketahui depan dan miring, maka kita harus menggunakan rumus dari sinus. Sinus 60 itu nanti sama dia dengan depan per miring. Sinus 60 di sebelumnya sudah kita pahami, yaitu setengah akar 3. Depannya itu yang kita tanya, kita misalkan sebagai T, dan miringnya adalah panjang dari tangganya yaitu 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, maka tinggi dari temboknya adalah 6 akar 3 meter. Pengamat A dengan tinggi pengamat 1,6 meter melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Dengan arah pengamatan yang sama, pengamat B dengan tinggi 1,6 meter melihat puncak pohon yang sama dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika jarak kedua pengamat 6 meter, maka tinggi pohon adalah. Oke, andaikan ada seorang pengamat, katanya di sini ini adalah pengamat A. Ini ya, pengamat A, kemudian ada seorang lagi pengamat B, misalkan saja di sini melihat sebuah puncak pohon. Berarti andaikan inilah pohonnya dan ini tanahnya. Kita misalkan saja tanahnya itu adalah tanah datar. Dan si A ini katanya melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Ini tadi 30 derajat. Kemudian si B melihat puncak pohon dengan arah pandangan yang sama dengan sudut 45 derajat. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Dan ini tadi adalah pohonnya. Ini adalah tinggi pengamat, di mana tinggi pengamat sama-sama 1,6 meter. Dan jarak antara A dan B, pengamat A dan pengamat B adalah 6 meter. Yang ditanya adalah tinggi pohon. Kalau misalkan ini kita buat sebagai A dan ini dia sebagai B, maka yang menjadi pertanyaannya adalah tinggi pohonnya, yaitu yang sama dia dengan A ditambahkan 1,6. Kenapa ditambah 1,6? Karena kita tambahkan dengan tinggi dari pengamat tadi. Untuk soal ini kita harus mencari A dan B-nya berapa biar tahu nanti tingginya. Dimana yang diketahui tadi yang merupakan jarak antara A dan B. Sehingga bisa kita buat dari segitiga. Andaikan ini kita buat ya A, B, C, D. Coba kita perhatikan segitiga A, C, D. Di sini diketahui sampingnya dan ditanya tingginya. Berarti depan samping kita akan menggunakan rumus tangan, yaitu tangan 30 itu nanti sama saja dia dengan depannya per sampingnya. Tangan 30 seper akar 3 atau sepertiga akar 3 sama dia dengan depannya, itu kita misalkan tadi sebagai A, sampingnya yaitu 6 tambah B. Karena A ke C itu kan 6 tambah B. A sama dia dengan 6 tambah B akar 3 per 3 ya. Kemudian kita lihat lagi segitiga BCD. Kita gunakan lagi rumus tangan. Tangan 45 sama dia dengan depan per samping, yaitu A per B. Tangan 45 adalah 1, sehingga kita peroleh A sama dia dengan B. Inilah yang kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi ya kemarin. Maka kita peroleh A sama dia dengan 6 ditambah B-nya tadi adalah A akar 3 per 3. Kita kali silang, maka 3A sama dia dengan 6 akar 3 ditambah A akar 3. Atau A-nya kita operkan ke kiri semua,
3A dikurang A akar 3 sama dia dengan 6 akar 3. Keluarkan A. A dikali 3 dikurang akar 3 sama dia dengan 6 akar 3. Atau A sama dia dengan 6 akar 3 dibagikan 3 dikurangi akar 3. Kita coba kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan yang di bawah adalah 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3 sama dia dengan 6 akar 3 dikali 3 tambah akar 3 per penyebutnya adalah 3 kali 3, 9 dikurang akar 3 kali akar 3, 3. 9 kurang 3 adalah 6. Kita habiskan kemari. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3 akar 3 ditambah 3 ini ya. Kita kalikan keluar. Maka A-nya sudah kita peroleh sehingga T-nya adalah 3 akar 3 tambah 3 tambah 1,6 atau sama dia dengan 3 akar 3 tambah 3 tambah 1,6, 4,6. Jadi sobat matematika, untuk aplikasi perbandingan trigonometri ini kita harus melihat sudutnya itu ada di mana dan yang diketahui apakah depan, apakah samping, apakah miringnya, dan yang ditanya juga seperti itu. Kita harus hubungkan yang diketahui dengan yang ditanya biar kita tahu apakah kita harus menggunakan rumus sinus, rumus kosinus, ataupun rumus tangan. Rumus sinus itu nanti kita harus mengingat kembali sin demi depan per miring, kosami kosinus samping per miring, dan tandesa tangan depan per samping. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di video yang lain. Selamat pagi.